Ketua Chandler, selamat datang. Kepala desa, tak perlu seremonial. Hari ini aku datang untuk menemani ibuku bersembahyang ke leluhur di hari Chongyang. Kontribusi Bapak untuk desa kami sangat berharga, itu kewajiban kami. Silakan, lewat sini. Ibu, silakan duluan. Berdiri di situ, gadis, jangan bergerak. Berdiri sekarang. Aku bisa membunuhmu. Kuliah komunitas sampah, tak layak diikuti. Membuang uang, mending kugunakan judi. Perjodohan yang kami atur cukup baik. Pak Walter memang tua, tapi dia penyayang. Kalian hanya menjualku untuk kepentingan kakakku. Lulusan kampus kecil juga bisa sukses. Sean, bantu dia. Ini hari Chongyang. Anggaplah pahala leluhur. Berhenti debat. Segera jalan. Tunggu. Kampus tak penting. Ambisi yang utama, kamu pasti bisa. Biaya kuliah putri akan kutang. Kau yang bayar? Uang bisa segalanya? Putriku akan menikah. Batu, hormati Ketua Chandler. Dia putriku, bukan urusanmu. Minker. Bodoh. Dekat dengan Ketua Chandler, impian banyak orang, sulit diraih. Dia raja properti, recehan darinya saja, cukup hidupkanmu selamanya. Kenapa tak terpikir? Ketua Chandler, aku salah bicara tadi, mohon maaf sebesar-besarnya. Tak ada pernikahan, kami batalkan. Putriku, cepat berterima kasih pada Kak Sean. Dulu waktu kecil, kamu pengikutnya. Janji akan menikah saat dewasa. Aku tak enggak. Janji itu. Terima kasih, Kak Sean. Tak perlu berterima kasih. Kak Sean, setelah lulus, maukah kau menikahiku? Belajar yang rajin. Tunggu, putri. Pelangkin. Tungguaku. Putri. Putriku, selamat lulus. Minum air di cuaca panas ini. Kami dulu salah. Bertahun-tahun, kami introspeksi. Langsung saja. Ayahmu menghabiskan rumah kami judi. Kami diusir, tak punya tempat. Kakak, keluarga jangan menyimpan dendam, hanya kau bisa menolong. Ketua Chandler, penguasa properti, punya banyak rumah kosong, bisa minta dia menyediakan tempat bagus, tempat tinggal, mudah untuk dikunjungi nanti kan? Ya benar, aku bersumpah, tak akan judi lagi. Judi saja. Bersenang-senang. Aku akan jadi keluarga Chandler. Kalian keluarga, mungkin ku biarkan kalian kekurangan? Kak Sean, sekarang aku sudah lulus, maukah kau menikahiku? Fokuslah pada studimu. Kak Sean mendorongku untuk giat belajar, agar aku bisa lulus lebih cepat dan menikahinya. Kalau tidak, dia pasti tidak akan membiayai aku selama ini. Ini pasti yang dimaksud orang dengan romansa yang dipupuk. T.N. Chandler. Bapak ada rapat besok yang dijadwalkan. Jadwal ulang. Aku akan antar ibuku ke rumah sakit besok. Mengerti. Shirley Stone? Siapa Shirley Stone? Shirley Stone. Siapa Shirley Stone? Shirley Stone. Oh, Shirley Stone, gadis yang kau sponsori 3 tahun lalu, saat kau ziarah leluhur. Hey, Kak Sean. Bisa berhenti memanggilku begitu? Aku punya kabar baik, aku baru lulus. Benarkah? Selamat ya. Kak Sean, keluargaku butuh tempat tinggal sementara. Bisakah kau mengatur sesuatu dekat rumahmu? Lebih dekat untuk kunjungan keluarga. Untuk kunjungan keluarga? T.N. Chandler. Kami kekurangan staf untuk perawatan rumah tangga Nyonya. Belakangan ini, mereka bisa mengisi posisi itu. Dengan penginapan dan makan. Shirley Stone, baiklah kalau begitu, akan kukirimkan alamat rumahku nanti, lewat pesan. Saat kau tiba, tanyakan kepala rumah tangga Linda. Dia akan urus semuanya. Terima kasih Kak Sean, sayang. Tolong Jongan Pongil Begitulaji. Pasti Kak Sean tak sabar ingin bertemu. Dia menggandeng Kira, tinggal di rumah mewahnya.
Putriku naik kelas. Kakak, bisa minta bantuan ipar untuk jaringan nanti? Tergantung sikapmu. Kak, ini Teluk Naga Giok, perumahan mewah di kota sungai. Kalau kita tak mampu beli kamar mandi di sini. Sudah, jangan heboh. Sebentar lagi, aku jadi nyonya rumah ini. Tepat sekali. Mulai sekarang, anggap saja rumah sendiri. Semua tamu wajib daftar di sini. Kenapa kau pukul aku? Harusnya kau merasa terhormat. Tak kau siapa aku? Suruh daftar? Hah, mana mungkin aku kenal? Makanya aku tanya, apa kesalahanku? Penjaga gerbang cupet, tak kenal tuanmu sendiri. Pantas kau ditampar. Pergi sana. Ayo pergi, Kak. Kalian semua. Kakak, apa yang terjadi? Akhirnya kalian datang, tapi tak ada yang menyambut kedatangan kalian. Tepat, ini keterlaluan. Selamat datang. Kalian pasti pilihan baru. Asisten Hunt menyebut kalian. Jaga mulutmu. Aku bisa mencabik mulutmu, tapi aku menahan diri. Kamu kan kepala pelayan keluarga Chandler. Inikah caramu menyapa? Tenangkan, Kakak Sean. Kakak Sean? Tenangkan? Alonji lagi, kamu dipecat. Ayo pergi. Jadi, dengarkan, aku akan menjadi tuan rumah ini. Kamu cuma anjing penjaga, aku bisa menghabisi. Putriku. Bagaimana jika gagal? Mana mungkin gagal? Kepala pelayan itu, Kuma, anjing penjaga, adikku, Nyonya rumah Chandler. Penjualan ketiga kita, Melibi, Ekspektasi. Divisi penjualan, STM. Dan direksi. Semua puas. Assistant Hunt. Apa hubungan Shirley Stone dan Tian Chandler? Kenapa dia membingungkan? Itu memang sifatnya, jangan dipedulikan. Hari ini dia sampai. Mensium Tian Chandler, TAPI, Tian Chandler. Assistent. Que sini. Mensium Tian Chandler? Apa aku benar-benar salah? Baik-baik, nanti kita bicara lagi. Lupakan saja, silakan bereskan dulu. Akan kita bicarakan setelah Tuan Muda kembali. Maafkan saya. Saya terlalu bodoh. Pergi. Kumpulkan semua pelayan. Panggil mereka keluar. Biarkan mereka menyaksikan. Nyonya baru mereka. Baik. Ingat baik-baik. Jika tak bisa mengenal nyonya sendiri sebagai anjing penjaga, kalian tak berguna. Kakak. Aku takkan tolerir lagi sikap tak hormat. Kembali ke tugas. Ucapanmu tepat, Kak. Kakak ipar pasti memuji karena mendisiplinkan staf. Begini caranya, pasangan yang baik bersikap. Baik, Nona Stone. Apa Ten Chandler menyukai wanita seperti ini? Keterlaluan. Benar, Ten Chandler sendiri menghormati staf. Nona Stone, izinkan saya memandu Anda. Oh. Istana yang mega. Dibanding rumah kita, tempat kita, bukan apa-apa. Terkesan, aku akan minta Kak Sean beri masing-masing satu. Serius, Kak? Kamu bintang keberuntungan. Penderitaan kita berakhir. Putriku, kamu kebanggaan ibu. Bukan.
kebanggaan keluarga. Ebio, sudahlah, aku antar kamu keliling. Baik. Sayang, kapan kita bisa kembali dengan bangga? Biarkan ayah klaim haknya, kembalikan kehormatan keluarga. Tenang, ayah. Bukankah ayah kehilangan silsilah hingga diusir? Aku akan buat mereka mohon ayah kembali. Luar biasa. Ayah, kakak, lihat penemuanku. Cepat. Banyak sekali. Mobil mewah kakak ipar. Kak, jika aku ambil satu, dia tak keberatan? Ambil saja, kamu saudara iparnya. Seharusnya dia beri hadiah sebagai bentuk hormat. Terima kasih, Kak. Benda ini, pasti harganya mahal banget. Kalau aku jual ini, bisa berjudi lama-lama. Kamu ngapain? Apa yang kau lakukan di sini? Bukan apa-apa, benar-benar bukan. Ini milik Ten Chandler, yang menghabiskan 45 juta di lelang untuk patung Buddha giok kaca ini, koleksi kesayangan Naonya. Sayang, apa aku salah lagi? Tak apa, ayah. Berhenti membuat keributan. Kau menakuti ayahku sampai menghancurkannya. Lagi pula sebagai keluarga di properti kami sendiri, mengambil milik kita bukan masalah. Jelas dia. Kunci mobil Ten Chandler, kenapa banyak yang hilang? Mobil-mobil berharga Ten Chandler adalah koleksi berharganya. Kakak, haruskah aku kembalikan kunci ke tempat semula? Kau lupa diri. Ini urusan Kilyarga. Pelayan rendahan sepertimu tak punya hak menggurui kami. Kau. Putriku benar. Pelayan harus tahu diri. Berhenti mengoceh. Sayang, suamiku, lihat gaun kipau ini sangat cocok denganku. Bukankah begitu? Memsena, sungguh luar biasa. Jangan salahkan aku karena tak memperingatkan gaun ini kesayangan nyonya. Dibuat era Republic Ola Master Panyu. Terus apa? Ini cuma gaun. Ibu mertuaku nanti sangat menyukaiku. Dia tak akan menolak permintaan Kessel ini. Ngapain repot dengan pelayan? Lihatlah anggur ini. Mari kita minum untuk merayakan kesuksesan keluarga. Anggur Chateau Bordeaux, berusia seabad lebih. Sudah cukup. Buddy. Pintarnya Bud. Dia sangat peka. Nyonya sedang sakit dan beristirahat. Dia datang mengingatkan untuk tenang. Anjing siapa ini? Aku alergi anjing. Keluarkan sekarang. Jangan sakiti dia. Dia tinggal bersama Nyonya selama 12 tahun. Dia dibesarkan oleh tuan tua sebelum beliau meninggal. Sekarang dia keluarga. Kakak, aku adalah calon nyonya rumah ini. Sejaraku, kehabisi kau. NAK, pukuli sampai mati. Jangan ganggu aku. Minggir dari jalanku. Cubana kau. Dasar bodoh. Nyonya ketakutan oleh binatang. Kau mau lindungi binatang itu? Apakah hilang akal? Ayah, buang sekarang. Jijik sekali. Sudah mati. Lihat. Isi perutnya keluar. Ayah, tunggu. Daging anjing enak. Berikan padaku. Baiklah. Ini buruk. Aku harus beritahu Ten Chandler segera. Ada masalah APA lagi, Sister Linda? Asisten Hunt, kita dalam masalah.
Mau melapor? Jangan harap. Ada apa di rumah? Sister Linda, masalah apa di rumah? TN Chandler. Ada yang tidak beres. Hijab orang kaya, sungguh luar biasa. Ambil apple ini, NAK. Buddy. Buddy, di mana kamu sayang? Buddy? Buddy. Kalian siapa? Kenapa masuk rumah kami? Tante, Anda pasti ibu kakak Sean. Saya tunangannya. Menantu halo. Siapa namamu? Saya Shirley Stone, Tante. Kita bertemu 3 tahun lalu. Oh, maafkan saya. Ingatan saya buruk. Tak apa, Tante. Saat kakak Sean pulang, dia akan perkenalkan saya. Dasar bandit. Akhirnya izinkan saya menggendong cucu. Linda? Dia sibuk bekerja. Kalau tidak percaya, tanya langsung padanya. Linda sudah beritahu tentang posisi saya. Maaf, penyakit menahun. Tenang saja. Tidak menular. Saya akan suruh siapkan makanan untuk kita. Kita ngobrol sambil makan nanti. Tante, saya sudah beri instruksi. Masih tidak bisa menghubungi Linda? Belum berhasil. Ibu saya juga tidak menjawab. Tuan Chandler, jangan khawatir dulu. Nyonya selalu menyalakan ponselnya. Dalam mode senyap. Gas cepat. Pulang sekarang. Sayap. Kecepatan penuh. Ini enak. Ambilkan satu lagi. Ambil selagi masih hangat. Santai saja. Tidak usah buru-buru. Nyonya, dengan status Anda dan prestise keluarga, mas kawin untuk putri saya. Tidak boleh kurang dari Yibai Juda. Kami tidak serakah, hanya menjaga reputasi Anda. Desain Cheongsam Anda mirip sekali dengan punya saya. Yang penting menantu saya senang. Apa bau tidak enak ini? Rasanya mengerikan. Di mana airnya? Kamu bodoh atau apa? Mau membakar saya hidup-hidup? Maafkan saya. Apa sel Erishon sebodoh ini? Keluarga macam apa? Ini sih? Sup panas datang. Ibu, ayah, Tante, daging ini enak sekali. Kobala. Tante, cobain sekarang. Banyak rasanya. Daging apa ini? Kenapa rasanya aneh? Ludahkan nyonya. Itu daging babi. Linda, cepat beritahu aku apa yang sebenarnya terjadi. Mereka masuk rumah kita dan mengobrak-abrik semuanya. Dia menghancurkan patung Buddha jadi. Dia memakai Cheongsamu. Dia mencuri mobil kesayangan tuan muda. Buddy tidak bersalah. Mereka memukul Buddy sampai mati. Lalu menyajikannya sebagai daging untukmu. Jangan tinggalkan aku. Jangan tinggalkan aku sendirian di sini. Bangunlah kumohon, tetaplah bersamaku. Jangan bersedih. Buddy akan menemanimu untukku. Bibi, ini kuma anjing. Apa perlu seberlebihan ini? Lagi pula, dia yang menyerang duluan. Harusnya aku tidak membela diri. Buddy adalah milik nyonya, sebagai pendamping emosional. Kau yang menyakitinya duluan. Maafkan saya, nyonya. Diam kau. Majikanmu sedang bicara. Berani beraninya pelayan menyala? Kau yang seharusnya diam. Buddy adalah keluarga bagi kami. Keterlaluan ipar. Apa kau benar-benar mengira putriku ini, calon menantumu, lebih rendah dari anjing kampung? Akan kibalikan anjing pengganti untuk menggantikannya. Benar. Nyonya. Minggir, jangan sentuh ibu mertuaku. Kau tidak apa-apa?
Jangan sentuh aku. Ah, baiklah, kalau begitu jangan dimakan saja. Puas sekarang? Bagaimana kau bisa? Kau menyakitiku. Nyonya. Ini tidak disengaja, dia mulai bertingkah gila. Tuan Chandler takkan pernah membiarkanmu lolos. Tidak mungkin. Hentikan omong kosongmu, dia calon iparku. Nyonya, aku tahu Anda tua, pikiran tak lagi tajam, ingatan memburuk, tapi aku tak akan menyalahkanmu. Kau benar-benar pikun. Kalian semua, keluar dari rumahku. Rumahmu, akulah nyonya rumah ini. Kau hanya di sini, menunggu mati. Ayah. Kakak, bawa pasien pikun ke rumah sakit. Apa ini tidak apa-apa? Dia sakit parah, tak mengirimnya berbahaya. Jika kakak Sean tahu soal ini, dia akan dukung keputusanku. Tepat sekali, kita sedang berbuat baik. Benar. Nyonya. Jangan. Minker. Garrick. Sangga, asisten rumah tangga setia. Minger. Aku yang akan melakukannya. Kau terlalu lama bersama Anji. Kau kena rabies juga. Seret Marika Kelliur. Sekarang menjijikan, merusak rumahku. Perci. Ibu. Ibu. Ibu, ada apa? Kak Sean, akhirnya kau datang. Sebenarnya apa yang terjadi dengan ibuku? Kak Sean, kau membuatku takut. Kami sedang berusaha menolongnya karena dia sakit. Kenapa kau membentak kami? Kau bilang mau menolong ibuku? Penyakit apa yang dia derita? Seperti inikah caramu menolongnya? Mungkin rabies atau semacamnya. Mungkin Alzheimer. Rabies atau Alzheimer? Kau anggap aku bodoh? Jika kau tidak percaya, periksa rekaman kamera pengawas. Lihat apakah aku berbohong. Ketika kebenaran terungkap, jangan harap aku memaafkanmu. Tuan Chandler, Linda sudah tidak sadarkan diri. Prioritas sekarang adalah membawa mereka ke rumah sakit. Itu yang selama ini kami coba lakukan. Bawa mereka bersama kita, sampai kita temukan kebenaran. Mereka tetap di sini. Dimengerti. Ikut dengan kami, Bapak Chandler bilang. Kau tak boleh jauh dari kami. Denga, sayang. Kulihat Bapak Chandler kesal. Aku juga tidak senang. Seharusnya dia percaya pada. Tapi aku masih khawatir. Ada apa yang perlu dikhawatirkan? Tidakkah kau lihat, calon menantu kita dan putri kita tak bisa berpisah untuk kunjungan rumah sakit? Haruskah dia ikut serta? Benar sekali, pasangan kadang ada salah paham. Nanti saat semuanya jelas, dia akan berterima kasih pada adik karena menemukan kondisi ibunya. Saat kebenaran terungkap, dia akan merengkak kembali. Memohon ampun. Aku tak akan mudah memaafkannya. Ayo pergi. Bapak Chandler, semuanya sudah diatur. Nyonya dan saudari Linda sedang dirawat sekarang. Kata dokter kita datang tepat waktu. Tidak ada komplikasi serius. Syukurlah. Kak Sean, lihat. Aku tidak berbohong. Andai aku tidak menemukan kondisi ibumu, dia takkan mendapat perawatan secepat ini. Apakah rekaman CCTV sudah siap? Sudah kukirim orang untuk mengambilnya. Ini rekamannya. Sayang, sekarang aku punya beberapa mobil mewah. Pilih favoritmu. Awas jalannya, kau buta.
Ini kuncimu? Ini. Katakan yang sebenarnya. Dapat kunci ini dari mana? Siapa yang mengizinkan? Ambil kunci ini? Aku. Kak Sean yang nanya. Jujur saja. Sean itu pemalu dan pendiam. Enggak banyak bicara. Begini. Tunggu. Sean Samu ini. Kok kelihatannya sangat familiar? Chong Sam ini. Ibuku punya yang sama. Dijahit di era Republik. Oleh Panyu, tukang jahit ahli. Dibandingkan milikmu, bukan hanya mirip. Persis sama. Dapat ini dari mana? Siapa yang kasih izin ambil Cheong Sam ini? Aku. Kak Sean, kenapa kau begini? Ini kunjungan keluarga pertama kami. Harusnya bawa oleh-oleh. Haruskah kita membawa hadiah? Apa katamu? Orang sepertimu, pertama kali datang ke rumah harus bawa hadiah? Tepat sekali. Nanti rumor akan menyebar. Kalau keluarga Chandler tidak tahu sopan santun. Chandler tidak punya etiket? Kak Sean, aku sedang jaga reputasimu. Lagipula, kita akan segera menjadi keluarga. Ko. Dan aku keluarga? Nyonya tidak keberatan. Itu tanda persetujuannya. Setiap ucapannya, secara terpisah masuk akal. Tapi jika disatukan, tidak ada artinya. Jujur saja, Tuan Chandler. Aku juga bingung. Ini rekamannya. Ini akan ungkap kebenaran. Kak Sean. Dokter bilang, Nyonya dibawa tepat waktu. Aku yang cepat deteksi masalah ini jasaku. Daripada berterima kasih, kau malah meragukanku dan minta rekaman? Jazamu. Pantas dapat terima kasih? Kalau begitu, kita cek dulu rekamannya. Berikan iPad itu. Kalau sudah begitu, baiklah. Tapi janji satu hal. Siapa? Jika rekaman membuktikan, aku mengatakan yang benar. Kau harus minta maaf publik dan bersampai di sini untuk selalu sayang padaku. Tuan Chandler. Lihat di sini. Tuan Chandler, lihat ke sini. Bagaimana ini bisa rusak? Mungkin rusak saat kita jatuh tadi. Ini semua kesalahanku. Pergi. Cari orang untuk memperbaikinya. Baik. Sean, mengapa kau selalu terobsesi untuk memeriksa kamera pengawas? Apa kita benar-benar tak punya kepercayaan satu sama lain? Bagaimana mungkin kita bisa hidup bersama kalau begini? Apalagi seumur hidup? Apa yang kau bicarakan? Siapa bilang aku mau hidup denganmu? Nah, dengarkan. Berbuat salah itu manusiawi. Aku pun sering melakukan kesalahan. TAPI. Bibimu selalu member I'm off. Begitulah cara kau tetap bersatu dengan saling percaya dan dukungan. Keluarga yang harmonis adalah yang terpenting. Apa yang kalian berdua sedang bicarakan? Aku tak mengerti semua ini. Tak mengerti? NAK, kita bisa pelajari perlahan-lahan. Bahkan aku butuh pengalaman bertahun-tahun untuk pahami kebenaran ini. Ingat baik-baik. Jaga Shirley kami dengan baik. Semua akan dimaafkan. Kak Sean. Kata-kata ayahku adalah kebijaksanaannya. Dia dapat puluhan tahun. Kita tak boleh mengecewakan orang tua. Tuan Chandler, di Teluk Naga Gio, seorang penjaga melaporkan ada orang mencurigakan tadi. Mereka mungkin terkait dengan insiden itu. Sudah kukirim orang untuk bawa dia kemari. Dengar baik-baik. Begitu kebenaran terungkap, tak ada satupun yang terlibat akan luput dari hukum. Kak Sean. Kami sudah tangkap dia. ITU Mirka. ITU Mirka. Tidak benar itu. Apa yang kau katakan tadi? Ya, bukan apa-apa. Aku salah orang. Mereka sebenarnya bersama Tian Chandler. Arti status mereka luar biasa. Benar sekali. Mereka di atas level. Kalau ku sebut mereka mencurigakan, Tian Chandler mungkin takkan mengampuniku. Tunggu, ku dengar kau bilang sebelumnya. Mereka kelompok mencurigakan. Tidak. Aku bersumpah. Mereka pasti bukan orang-orang mencurigakan itu. Saudara Sean, kau harus percaya padaku sekarang. Saudara Sean? Sepertinya hubungan mereka sungguh spesial. Untungnya, aku tidak bicara jujur. Jelaskan ciri-ciri orang mencurigakan ini. Apa ciri khas mereka? Bicara hati-hati, kau akan dapat hadiah. Maaf, Assistant Hunt. Sidiap lihat Tian Chandler.
Aku jadi gugup, lalu aku lupa semua yang ku ketahui. Kau. Bawa dia pergi. Bawa dia. Tian Chandler. Nyonya sudah bangun. Tuan Chandler, Nyonya sudah bangun. Bawa aku ke sana. Kak Sean, sebelum Bibi sembuh total. Ucapannya tak bisa dipercaya. Jika dia memfitnahku. Berani-beraninya kau mempertanyakanku, Tuan Chandler. Lanjutkan. Anakku. Jika nenek itu memfitnah kami ke Tuan Chandler, bagaimana nanti Tuan Chandler sangat berbakti dan menghargai pendapat ibu. Jika kami disalahpahami, itu bukan masalah. Menganggap kami jahat adalah pilihan mereka. Yang kepedulikan adalah ini memengaruhi hubunganmu dengan Tuan Chandler. Benar. Saudari, meski niat kita baik, penyakit Alzheimer-nya tampak memburuk. Dia bahkan seperti orang gila dan tak bisa bedakan kawan lawannya. Bagaimana jika dia menjara? Kita berniat jahat. Bukannya menolong? Benar, anjing itu membawa virus dan bakteri. Kami membunuhnya untuk melindunginya, tapi dia malah menyerang kami. Kondisi mentalnya tak akan membaik segera. Dia mungkin akan mengoceh dan membuat Kak Sean membenciku. Memang, nenek tua ini sangat merepotkan di usianya. Seharusnya dia pindah ke panti jompo, lindungi anak-anak dari kekhawatiran yang tak perlu. Tidak, aku harus campur tangan. Sebelum demensianya merusak ikatan Kak dengan Kak Sean. Anakku, tunggu kami. Ibu? Ibu sudah bangun. Ibu t'as eu si à passer ya? Kamu anak ibu. Sean, Ya. Ibu, ini aku. Sean anak ibu. Bagaimana perazaan ibu sekarang? Tuan Chandler. Kondisi Nyonya sudah stabil. Asalkan tidak ada stres dan istirahat cukup, beliau akan segera pulih. Bagus. Luar biasa. Terima kasih banyak. Aziz Tenant. Ada investasi perusahaan 50 juta yang belum dibayar bulan ini. Alihkan ke rumah sakit ini. Baik, Tuan Chandler. Akan segera saya urus. Tuan Chandler, atas nama seluruh staf medis, kami berterima kasih. Linda, bagaimana kabarnya? Masih dioperasi. Lukanya lebih parah, tapi saya pastikan dia akan keluar dengan selamat dari ruang operasi. Linda, dia terlindungi saat melindungi saya. Dia. Ibu, sebenarnya apa yang terjadi? Buddy, Tolong tenant. Ibu perlu istirahat. Jangan khawatir. Santai saja. Aziz Tenant. Segera lakukan persiapan. Cari keberadaan Budi. Dia anjing pendukung emosional ibu. Penting untuk kesehatan ibu. Mengerti. Kak Sean, saya datang menjenguk tante. kamu. Kak Sean, aku datang menjenguk tante. Kau, Killian. Ibu. Ibu, tenanglah. Kéluard, c'est 40 Judas. Kak Sean, Kéluard. humph. Ibu. Ibu. Doc. Tolong dia c'est 40. Bagaimana kondisinya? Tuan Chandler, kami sudah menstabilkannya untuk sementara waktu, tapi syoknya terlalu berat. Kami butuh bantuan. Wakil Direktur Mason dari RS Provinsi, hanya dia yang bisa menyelamatkannya. Dia pakar terbaik di bidang ini. Aku akan menjemputnya. Tunggu, Anda harus tetap di sini. Menemani Nyonya. Terus beri semangat. Ungkapkan kata-kata tulus. Ini akan memberinya kekuatan untuk bertahan. Aziz Tenant. Siapkan tim segera. Bawa Adia Yongleyak. Sayap. Segera dilaksanakan. Aku sangat marah. Nenek tua gila itu. Kenapa dia menunjukiku? Dia benar-benar gila dan tidak waras. Sudah tidak bisa disembuhkan. Benar, nenek itu berlebihan. Mungkin kena rabies. Menggonggong ke semua orang. Kakak ipar juga. Dia langsung menyimpulkan. Menyalahkan tanpa bukti. Mengusir kita. Sangat tidak masuk akal. Aku harus memberinya pelajaran suatu hari nanti. Sudah berdebat. Denga, sayang, tunggu Sean Chandler tenang. Baru jelaskan baik-baik. Jangan simpan dendam.
Kenapa aku yang harus jelaskan? Dia yang mulai menyakiti. Aku putuskan saja. Jangan bodoh. Pasangan jangan mendendam. Ayahmu dan aku dulu bertengkar. Tapi berbaikan sebelum tidur. Kalau kau putus dengannya, hidupmu akan sengsara. Ibu benar, kakak. Pria seperti dia, banyak wanita yang ingin merebutnya. Kalau tidak kau amankan, orang lain akan mencurinya akhirnya. Baiklah, aku yang akan mengalah. Jika dia minta maaf tulus dan menunjukkan penyesalan, akan kuberi kesempatan lagi. HP Kakshon, dia lupa jaketnya. Cepat kita kembalikan. Sudahlah, aku muak dengan nenek itu. Aku yang urus. Halo? Halo? Cari Kakshon, ada perlu APA dengannya? Kakshon, kamu siapa? Aku Shirley Stone, tunangannya. Dia sedang sibuk, tak bisa menerima telepon. Tunangan? TAPI Moran. Cukup basa-basi, sebutkan namamu dan urusanmu dengannya. Waktuku berharga, tak boleh kau sia-siakan. Nona Stone, izinkan saya jelaskan. Saya Aiden Sloan, Tiangong Canon Tian. Chandler, posisi saya di perusahaan adalah wakil presiden. Ada pertemuan darurat, kontrak miliaran dolar yang akan segera dimulai. Kehadirannya diperlukan. Mengerti, aku akan hadiri pertemuan itu sebagai wakil. Kau akan menggantikannya, TAPI. Jangan banyak alasan, dia tidak bisa. Tugasnya tak bisa ditinggal. Sebagai tunangannya, perkataanku mewakili wewenangnya. Perusahaannya, ikut ku kelola bersama. Apa yang terjadi di sini? Mungkinkah dia benar? Tunangan Tian, Chandler? Kirim alamatnya sekarang. Aku segera berangkat. Sempurna. Ayo ke perusahaan Kakshon. Kakak serius? Tentu saja. Urusannya adalah urusanku. Membantunya tugasku. Nanti perusahaannya akan jadi milikku. Aku hanya beradaptasi lebih dulu. Tak ada salahnya. Saat Kakshon kembali, melihat cara aku mengatur semua dengan rapi, dia akan menyesal. Meragukan sosok wanita hebat seperti ini. TAPI, sayang, kau bisa mengelola perusahaan? Tentu, sudah dipelajari. Kumasur-sur orang. Begitulah manajemen. Masuk akal. Dia memang cerdas. Luar biasa dan kompeten. Dengan kami bertiga mendukungnya. Tak perlu khawatir. Jangan buang waktu. Ayo berangkat sekarang. Bergerak. Tunggu. Pakai mobil mewah saja. Pergi. Apa yang terjadi di sini? Dia tahu adik perempuan saya akan datang. SI Sloan ITU tidak bisa mengatur sambutan. Bodoh sekali, benar-benar tidak kompeten. Masuk saja. Tunggu, jangan terburu-buru. Ini kunjungan pertamanya ke perusahaan mereka. Kita harus pastikan mereka paham etiket yang benar. Bagaimana cara mengatur karyawan yang tak paham ini? Ayah saya benar. Beberapa orang selalu memanfaatkan lulusan perempuan baru. Walau saya tidak suka bertele-tele, hierarki yang tepat harus dijaga. Ini akan mengingatkan mereka untuk menghormati rantai komando dan tatanan sosial. Halo. Saya sudah sampai. Nyonya Stone, silakan ke lantai atas. Samuel sudah berkumpul. Jadi, Anda bilang saya terlambat? Bukan itu maksud saya. Jangan salah paham. Saya tunangan kakak Sean. Ini pertama kalinya saya ke sini, tapi tidak ada yang menunggu di pintu. Jadinya saya tersesat. Maaf atas kecerobohan kami. Saya akan segera turun. Permisi semuanya. Saya harus menjemputnya di bawah. Tolong tunggu sebentar. Dia pangeran siapa sampai sok gaya? Tuan Chandler saja tidak segambreng ini. Ah, Anda pasti Nyonya Stone. Sambutan kami kurang layak. Mohon maafkan kami. Bagus kalau kalian sadar. Jangan terulang lagi. Nyonya Stone, tolong. Mereka datang dengan mobil pribadi TN Chandler. Ada telepon dari TN Chandler. Hubungan mereka dengan TN Chandler pasti sangat istimewa. Ternyata Shirley Stone ini tidak berbohong. Dia benar-benar tunangan TN Chandler. Apa maksudmu? Anda benar, Nyonya Stone. Saya akan lebih hati-hati lain kali. Cepat paham. Silakan duluan. Silakan lebih dulu. Luna.
Shirley, kamu juga datang untuk wawancara? Kakak Luna, kakakku bukan datang untuk wawancara. Lalu kenapa kamu? Bagaimana hasil wawancaramu? Jangan ditanya. Aku melamar. Magang di Departemen Teknik. Ditolak langsung oleh supervisornya. Wakil Presiden Sloan, segera hubungi Direktur Teknik. Nyonya Stone, rapat akan segera dimulai. Biar saja mereka tunggu. Sekarang juga, panggil mereka segera. Dimengerti. Shirley. APA yang kamu. Aku membantu kakak Sean mengelola perusahaan. Tentu saja, kami tak bisa kehilangan orang berbakat sepertimu. Kakak Sean? Maksudmu, Ketua Chandler dari grup Chandler? Kakak Luna, kakakku adalah Tunningan Ketua Chandler. Segera menjadi nyonya dari grup Chandler. Shirley. Apa kakakmu jujur? Kamu sahabat terbaikku. Dampingi aku mulai sekarang. Bantu aku. Sahabat. Aku mengandalkan apapun yang kau minta akan kulakukan. New York. Stone, kepala Departemen Teknik sudah datang. Amy Dalton, ini Tunningan Tian. Chandler. Nyonya Stone. Halo, Nyonya Stone. Kenapa kau talak Luna Hart? New York. Hart lulusan TISA tanpa pengalaman proyek dan tak mampu jabatan ini. Kau meremehkan lulusan D3, aku juga lulusan D3. New York. Stone, bukan itu maksudku. Aku hanya ikut prosedur. Semua pelamar lain, minimal bergelar S2 dari universitas top. Ikut prosedur, kamu hanya berpersangka. Lulusan D3, tak kalah mumpuni dari lulusan universitas elit. Kenapa tak kasih kesempatan? Untuk membuktikan diri, kami sudah beri kesempatan. Banyak lulusan D3 yang berbakat. Makanya ada tes tertulis. TAPI New York. Hart, kau gagal dalam tes. Itu karena soalnya terlalu sulit. Tak ada yang bisa lulus. Kau sengaja menjatuhkanku. New York. Hart, semua kandidat lain nilai di atas 80, sementara kau tak sampai 10. Kau. Shirley, lihat. Dia sengaja menargetkanku. Dia sengaja menargetku. Nyonya Hart, saya tidak menarget Anda. Kakak. Nona Stone. Atas rasa hormat pada Anda, kami bisa menawarinya posisi magang. Beraninya kau memukulku. Kau mengenaku, kiraku aku tak paham? Atas nama sopan santun padaku, kau maksudkan aku nepotisme pada teman? Bukannya itu jelas? Aku lebih kino Luna Hart daripadamu. Aku paling tahu kemampuannya. Dia sangat memenuhi syarat untuk kerja di Chandler Group, lebih daripadamu. Amy Dalton, kau leyang, main belakang antakarang. Bisa-bisanya kau berkata begitu, ada bukti, fitnah itu tindak pidana. Aku punya bukti, kandidat yang diterima, juga bernama belakang Dalton. Kebetulan biasa, Max punya gelar master terbaik, nilai ujian tertinggi, dan 3 pengalaman. Proyek nasional, kredensial terbaik, bisa diterima di mana saja. Akrab sekali memanggil Max. Kau begitu mengenalnya, bukankah itu bukti? Ada Kongkalaikong, nilai sempurna, bukan kau yang bokorkan. Jawaban padanya, menyudah tanpa bukti. Itu tindakan memalukan. VP Sloan, dia menyalahgunakan wewenang untuk nepotisme pada kerabat. Apa hukumannya? Nyonya Stone, mengenai hal ini, menurut saya perlu investigasi lebih lanjut. Amy Dalton di sini adalah karyawan senior perusahaan. Ini bukan seperti yang kalian. Saya ingin bukti yang konkret. Apalagi yang perlu diverifikasi? Bagaimana saran penanganannya? Laporkan ke HR. Mantan kepala teknik telah melanggar kebijakan perusahaan. Segera hentikan. Luna Hart punya kemampuan luar biasa. Ia akan menggantikan posisi sebagai kepala departemen teknik mulai sekarang. Shirley, terima kasih. Saya akan bekerja keras untuk memenuhi harapan Anda. Ini tidak pantas. Apa yang tidak pantas? Bukankah saya sudah resmi menikah dengan keluarga Chandler? Apa perkataan saya tidak ada artinya? Tidak, tentu tidak. Wewenang Anda mutlak. Amy, kau. Baiklah. Ini merabokan pintu belakang. Dan martabat Anda. Dia bahkan tidak layak jadi magang Chandler Corp. Tapi Anda angkat dia jadi kepala departemen teknik? Ini tidak masuk akal. Diam. Shirley, keluarkan parasit perusahaan ini dari area kantor. Memutarbalikkan fakta, menyalahgunakan kekuasaan. Saya tidak percaya. Dan Chandler menikahi orang sepertimu. Wakil Presiden Sloan, masukkan dia dalam daftar hitam industri. Silakan duluan, Nona Stone. Semua sudah menunggu di dalam. Tunggu di sini. Luna, ikut saya. Silakan.
Selamat datang, Tuninggan Tian, Chandler, Nona Stone, untuk memimpin rapat hari ini. Dan Anda? Panggil saja Haris, saya mitra utama, Grup Chandler. Parker, saya tidak enak mengatakannya, tapi pertama kali bertemu Nona Stone, langsung bersikap kasar, berdiri untuk menyambut saja tidak. Dia tahu ini pertemuan pertama, jengking kita. Tapi telat setengah jam, membuat semua orang penting menunggu dirinya saja. Dulu Tian Chandler selalu tepat waktu saat mengadakan rapat. Masak pria dewasa. Sepesik ini, 30 menit bukan masalah. Tian, Chandler menunggu 3 tahun untuk Nona Stone. Dia menyempatkan waktu untuk kalian. Kalian harusnya bersyukur atas kehadirannya. Dia benar. Parker, saya setuju. Kau memperbesar masalah kecil. Kakap. Fokus bisnis saja. Semua silakan duduk. Harris, Parker. Ajukan proposal. Kolaborasi kalian sekarang. Sebutkan syarat-syaratnya. Kami akan evaluasi dan pilih. Saya duluan. Laporan saya selesai. Baik, sekarang mari mulai evaluasi. Mari lakukan voting dengan angkat tangan. New York, Stone yang akan putuskan akhirnya. Yang setuju Tian Parker sebagai mitra, angkat tangan Anda. Tunggu, TAPI. Mengapa kalian semua memilih Parker? Harris, tawaranmu terlihat menggiurkan, tapi tak berisi, murni egois. Saya fokus pada keuntungan bersama. Kami bukan bodoh. New York, Stone. Saya usulkan kita berikan tanggung jawab penuh ke Tian Haris untuk urus semua material proyek Chandler Corporation. New York, Stone, Anda jenius. Omong kosong. Tidak lihatkah kalian dia dapat 0 suara? Terrace, saya percaya apa yang saya lihat. Kebenaran ada di tangan segelintir orang. Baiklah. Kalau begitu jawab, bagaimana Anda menilai ini? Apa analisamu? Anda tak punya integritas. Chandler Corporation tak mau kerja sama dengan partner tak etis. Saya tak punya integritas? Mana yang melihat saya bersikap tak etis? Oh, baru saja. Anggaplah demi perdebatan. Saya tak punya integritas. Ini bisnis. Anda abaikan fakta dan pilih orang yang pasti sebabkan kerugian bagi Chandler Corporation sebagai mitra. Bukan itu konyol? Bukan itu kebodohan? Anda mengabaikan fakta-fakta dengan memilih seseorang yang pasti merugikan kepentingan Chandler Group sebagai mitra. Bukankah ini konyol? Kalian bertindak bodoh. Kakak, berani-beraninya kau bicara pada Nona Stone seperti itu. Saya usul Chandler memimpin boycott industri terhadap Parker. Saya dukung. Kekuasaan besar membawa tanggung jawab besar. Setuju. Membiarkan parasit ini merajalela di industri kita. Mengkhianati kepercayaan semua. Wakil Sloan, pendapatmu? Nona Stone, sebaiknya konsultasi dulu ke Tian Chandler sebelum memutuskan. Tian Parker telah bermitra dengan kita bertahun-tahun, menciptakan kesuksesan bersama. Tian Chandler sendiri memujinya. Apa kau meragukan wibawaku? Sama sekali tidak. Hal sepele seperti ini tak perlu ganggu Kakakshan. Dia pasti sudah pakai cara licik sebelumnya untuk tipu Kakakshan. Kini saya di sini. Dia takkan dapat kesempatan lagi untuk menempel seperti Linda D. Chandler. Nona Stone, kebijaksanaanmu luar biasa. Kebijakan dan ketegasan benar-benar jadi panutan. Tian, Chandler pasti bangga. Melihat Parker terbongkar, dia pasti senang. Kau terlalu memuji Tian Harris. Kau, bagaimana kalian semua bisa menerima dagelan ini? Wakil Sloan, bicaralah. Tian Parker. Maafkan saya. Saya tak bisa berbuat apa-apa. Memalukan, keluarkan dia sekarang. Dia sampai muntah darah, 5 dan punch cut. Berpikiran sempit, kebijakanmu sangat tepat. Tindakan cepat, membersihkan perusahaan kita dari parasit kuno itu.
Shirley Stone ini cuma orang sok suci. Kalau kita bayarkan dia terus bikin kekacauan di sini. Grup Chandler bisa bangkrut nanti. Apa Tuan Chandler mau nikahi putri manja? Ngomong-ngomong, bukannya pacar Tuan Chandler seharusnya Iris Moran? Ada masalah? Assistant Hunt, tahu Tuan Chandler di mana? Tuan Chandler, ibu sudah stabil. Bayarkan beliau istirahat. Terima kasih sudah menyelamatkannya. Jangan sungkan Pak menyembuhkan orang. Tugas saya permisi dulu. Saya antarkan. Tidak usah. Temani ibu Anda. Tuan Chandler, Soul Buddy, ada kabar. Di mana? Anjingnya tidak ketemu. TAPI. Nemu bulu berdarah. Apa yang terjadi? Sudah tanya staf, tapi tidak jelas. Harus tunggu Linda atau rekaman CCTV untuk tahu faktanya. Kalau gitu kita tunggu. Tuan Chandler, Aiden Sloan menelepon. Saya harus angkat. Ada masalah apa, Pak Sloan? Assistant Hunt. Anda tahu di mana Pak Chandler? Pak Chandler di rumah sakit bersama ibunya. Anda bisa bicara langsung dengan saya. Seorang wanita bernama Shirley Stone mengaku sebagai tunangan Pak Chandler. Dia sembarangan memberi perintah, memecat supervisor Departemen Teknik, Amy Dalton, MEM Blacklist Tuan Parker, menyebabkan kerugian melebihi 100 juta. Saya terburu-buru temui wakil direktur Mason, lupa mengamankan mereka. Ini kegagalan saya. APA. Saya segera kembali ke kantor, sebentar lagi sampai. Nona Stone. Nona Stone. Nona Stone, ini ruang pribadi Pak Chandler. Dilarang masuk tanpa izin. Maksudmu orang luar? Shirley Tunangan Pak Chandler, Berani Beraninya kau mengenainya. Kira kamu siapa? Berani mukul saya? Wakil Presiden Sloan, perlu kuingatkan posisimu, Luna Hart mewakili saya. Tindakannya adalah perintahku. Ada yang keberatan? Tapi tidak sepantasnya menggunakan kekerasan. Ucapannya adalah ucapanku. Atau kalian masih menganggapku luar? Bukan itu maksud saya. Senua, silakan duduk. Keputusan tepat. Minger. Wakil Presiden Gadungan, kau bukan siapa-siapa. Gosok wajahmu perlahan, rasa sakit akan hilang. Nyaman. Saudara Sean memang oleh menikmati hidup. Nyonya Stone, tekanannya pas, sempurna. Kita sahabat, Luna. Tak perlu kau lakukan ini. Jangan begitu Nyonya Stone. Di perusahaan, aku bawahanmu. Ini tugasku. Lihat, sofanya elastis sekali. Lihat ini, banyak anggur premium. Malam ini aku akan mabok. Jangan Senta Lukasan ITU. ITU Harda Tuan Chandler. Bertahun lalu, Jiamin Award Jutaan di Sotheby's untuk mendapatkan karya terakhir Michelangelo. Jangan pegang. Turun dari sofa itu. Didatangkan langsung dari Italia minggu lalu. Kulit asli. Di pusat kota, ini setara 3 apartemen. Kau yang pegang anggur, botol yang kau pegang itu, 1 teguk, setara mobil Mercedes. Itu khusus untuk tamu VIP. Tuan Chandler sendiri tak minum itu. Diam. Kau benar-benar menyebalkan. Ini properti keluarga kami. Apa salahnya melihat dan menyentuh? Masa iya kita bisa merusaknya? Benar sekali. Anggur yang dipajang di sini, bukan untuck dimana? Atau jangan-jangan, sebagai mertuanya, aku tidak pantas minum anggur untuk tamu istimewanya ini, minum aja punya. Yah, bantu aku lihat ini. Lukisan macam apa ini? Mata saya belakangan, sulit melihat dengan jelas. Itu mahakarya master abstrak. Wajar kau tidak paham. Bisa diamkah? Mulut kotormu itu, tak bisa bicara sopan, lebih baik diam. Kau merendahkan pendidikanku yang rendah? Aku tidak bermaksud begitu. Bayar kulihat. Sebenarnya lukisan APA ini?
Kukra ini. Karya seni spesial. Siapa yang kerap pakai tahi? Sun Wukong atau APA? Lukisan jelek begini. Aku bisa bikin 5 karya sehari pakai jempol kaki. Bahkan 10. Anggurku. Anggur berhargaku. Ini mengerikan. Lihat apa yang kau perbuat. Lihat kekacauan yang kau buat. Ada apa dengan teriakan ini? Kuma Lukisan dan Sabatal Anger? Ini rusak. Masalah besar APA? Tepat sekali. Bukan masalah besar. Sebagai wakil presiden, tak ada kerjaan lain, selalu ikut campur urusan keluarga kami, berhenti menggurui kami. Kau benar-benar tak tahu diri. Hillier. Denga? Keluar sekarang. Baik. Aku pergi. Aku yakin Tien Chandler takkan menyalahkanmu. Kau akan menyesal. Tien Chandler sangat menyayangi kakak Stone. Tanpa mengapa dia menyalahkannya, tetap tak tahu di pergi sana. Assistant Hunt? Di mana kau? Mereka ini hila. Aku di kantor sekarang. Sekarang apa? Mereka mengobrak-abrik ruang pribadi. Tien Chandler merusak mahakarya. Terakhir Michelle dan anggur langka. Bordertown Estate. Habis semua. APA. Maaf. Aku gagal menghentikan mereka. Aku segera ke sana. Kakak Shirley. Akhirnya si pengganggu itu pergi. Aku perlu bantuan. Bicaralah. Saudara Kedifitna dan di penjara tanpa alasan. Dia sulit cari kerja sejak bebas. Dia memang pernah di penjara. Tapi semua itu rekayasa. Dia pekerja keras dan jujur. Shirley, mungkin kita bisa ajak dia bergabung ke perusahaan penjaga keamanan. Atau supervisor logistik, keluarga lebih bisa dipercaya, lebih baik rekrut keluarga. Benar, NAK. Anak bibimu juga, menganggur terus. Pamanmu juga, sudah lama menganggur. Perusahaan besar begini. Harus utamakan keluarga. Ajak semua masuk. Gajikan di atas standar. Uang keluarga juga ini. Sepipu Kidadari, paman baru lulus kuliah. Dia juga cari kerja. Suruh saudaramu. Mulai kerja besok. Posisi supervisor. Sekarang jadi miliknya. Terima kasih Shirley. Akan kusampaikan kabar baik ini. Ajak juga sanak saudara lainnya. Gajinya setara. Kepala departemen. Ya. Ini rencana sempurna. Keluarga kita akan semakin maju. Nanti pulang kampung. Mereka akan minta bantuan. Dick, aku mau kerja di sana juga. Aku bantu kamu. Posisi apa yang mau kamu berikan? Jadi asistenku. Gaji 80 yen ribu sebulan. Piwai jadi 100 yuan review. Bonus akhir tahun juga. Suruh kakak Sean siapkan mobil mewah dan villa untukmu. Makasih, Dick. Cepat, percepat. Aiden Sloan, dasar bodoh. Kenapa kau biarkan mereka masuk ke ruang privat Tien Chandler? Jadi asistenku saja ya, 80 juta per bulan. Tangguh, 100 juta per bulan. Ditambah bonus akhir tahun. Nanti aku bicara dengan Kak Sean tentang ini. Kamu juga dapat mobil mewah dan villa. Wah, makasih Kak. Beraninya kamu mesak lagi ke sini? Yem Song sudah suruh kamu pergi. Tulia kamu? Sepertinya aku harus beritahu Kak Sean. Posisimu butuh orang yang kompeten. Terserah kamu. Aku akan sampaikan yang perlu dibicarakan. Maksud kamu apa? Kami punya protokol perekrutan ketat dan struktur gaji tetap. Kepala departemen harus punya Killian professional dan pengalaman manajemen. Ditambah lagi, Larangan nepotism sudah jadi aturan perusahaan. Kamu pikir Dipanggil VP, lalu kamu jadi eksekutif beneran? Ini perusahaan keluargaku. Aku rekrut siapa yang ku mau. Tentukan gaji sesuka hari. Aturan perusahaan? Gak penting. Perkataanku yang jadi aturan. Satu kata lagi, langsung kau ku blacklist seindustri. kamu hila ya? Pulpen ini. Hadiah Nona Moran untuk Tuan Chandler. Siapa Nona Moran? Dia. Tapi itu tidak penting. Yang penting, kamu pergi. Sekarang juga. Kalau tidak, kau akan menerima konsekuensinya.
Kamu ngapain? Jangan mendekat. VP Sloan. Jangan mendekat. VP Sloan. APA yang kau lakukan. Hahaha. Cuma bercanda, bodoh. Masih menyebut diri VP Sloan pengecut. Kau akan bayar ini. Kau takkan sempat melihat. Kami akan dapat balasannya. TAPI, mimpi burukmu baru saja dimulai. Apa yang kau mau? Kau tahu, Pengaroo Chandler Corporation. Aku akan blacklist kau dan seluruh keluargamu. Mari lihat siapa yang berani mempekerjakanmu nanti. Oh, VP Sloan. Sepertinya seluruh keluargamu akan mengemis di jalanan. Denga. Aku akan beri kau kesempatan awal untuk perbaiki bisnis keluarga. Jangan sungkan. Aku akan tumbangkan kau. Bagaimana asisten kerja memperlakukanmu, kah? Lumayan. APA yang kau lakukan. Pak Sloan, apakah Anda baik-baik saja? Apa perlu saya memanggilkan ambulans? Asisten Hunt, Anda di sini. Saya baik-baik saja. Kendalikan anak buahmu. Asisten seperti dia berani menantang Nona Stone? Assistant Hunt, apa kakak Sean menyuruhmu mencariku? Apa dia akhirnya sadar? Harus minta maaf? Kau dengar dirimu sendiri? Di mana otakmu? Apa kau pahami situasinya? Beraninya kau bicara padaku. Takut tidak kau akan kemarahan kakak Sean? Siapa kira kau ini? Layak dapat perhatian TN Chandler? Kau menghina saudariku. Dia tunangan kakak Sean. Kau ingin mati? Tunangnya? Tak pernah dengar. TN Chandler punya tunangan. Levelmu terlalu rendah untuk tahu ini, makanya kakak Sean menyembunyikannya darimu. Kau lulus kelaya. Pakai uang TN Chandler. Siapa yang buat kau merasa berhak jadi tunangan TN Chandler? Catatan resmi menunjukkan TN Chandler hanya punya satu pacar, yang juga wakil presiden perusahaan, Iris Moran. Pakar ya, kau sampai segini hanya untuk jaga gengsi, membuat kebohongan konyol. Sungguh menggelikan. Kak Sean mendukungku selama 3 tahun. Setelah lulus, aku pindah ke rumahnya. Ini bukan cinta, lalu apa? Bukankah dia ingin menikahiku? Iris Moran yang kau sebut. Kupikir itu tak ada di perusahaan ini. Kau ini gila, benar-benar sinting. Satpam, tangkap penyusup yang merusak properti dan memukuli eksekutif. Bawa mereka. VP S. Sloan. VP Sloan. VP Sloan, ada apa? Aku pusing. Bandgun. VP Sloan. VP Sloan. Astaga. Lukanya parah. Ini belum berakhir. Jika VP Sloan kenapa-kenapa, kalian akan menyesal. Panggil ambulans, sekarang. Acting payah. Kau tahu telah menghina orang yang tak boleh kau sentuh. Kau kerealasan dan kabur seperti pengecut. Lihat dia mengkerut. Dia hanya iri pada mengada-ada soal Iris Moran untuk memfitnahmu. Saat Ten Chandler kembali, pastikan melaporkannya. Kami buat dia menyesal. Bawahan bodoh seperti ini pantas dihukum berat. Anak menantu sangat menyayangi, dia pasti dengar perkataanmu. Sis, haha, nanti kalau kakak ipar tahu cara aku membelamu hari ini, pasti dia pujiku. Tentu saja. Kak, kantor ini lokasinya strategis. Dan, kantor kakak ipar dekat sekali. Kantor ini luas dan terang. Untuk pekerjaanmu, ini pilihan terbaik. Kantor ini memang bagus. Dekat juga dengan kantor Kak Sean. Mudah menemukannya kapan saja. Mulai sekarang, kantor ini milikku. Benar ada Iris Moran. Asisten Hunt itu tidak berbohong. Wakil Presiden? Wah, kantornya megah sekali. Sayang, kursi itu harusnya jadi milikmu. Wakil Presiden tidak bisa menyaingi status istri bos. Ah iya. Posisi ini cocok untuk Nona Stone. Iris Moran itu sudah lama merebut tempat. Saatnya mengosongkan. Kereza, suruh dia bersihkan toilet. Terlalu mudah. Benar. Ayo kita periksa bagian dalam. Akan kusuruh orang kosongkan semuanya nanti. Didekor ulang sesuai seleraku. Oh dan, plakat ini harus diganti jadi kantor ketua madam. Oh, ngomong-ngomong, ganti plat nama menjadi kantor ketua madam. Sejera, ketua madam, akan segera saya urus. Siapa yang memberi izin menyentuh kantorku? Kenapa kau masih di perusahaan keluargaku? Perusahaan keluargamu?
Kau pasti Iris Moran. Perkenalkan saya, Shirley Stone, tunangan kakak Sean. Kantor ini sekarang milikku. Lebih baik kau berkemas dan pergi. Atau kuhubungi satpam untuk mengusirmu. Itu akan memalukanmu. Nona Stone kami, Tunangan Tian, Chandler. Kau hanya wakil presiden yang merebut posisinya. Tidak tahu malu? Segera tinggalkan kantor. Jangan coba kesabaranku. Kau dengar kekaku, pergi sana, atau ku tanpa ampun. Nak, dengarkan nasihat orang tua. Tahu diri, jangan mempersulit. Burung sejenis terbang bersama. Dua kekang dalam polong busuk. Kau hanya tak bisa dapat kata baik dari. Siapa kau berani beraninya bicara seperti ini padaku? Apa kau tak siapa diriku? Lalu saya kau? Hanya tunangan hayalan Sean Chandler. Sean Chandler telah membantu ribuan orang. Tapi kau paranoid pertama yang menerobos masuk ke perusahaan. Itu baru pertama kau. Apa hakmu memecat kepala divisi teknik? Siapa yang memberi kuasa memblokir mitra terpercaya? Seperti Ten Parker mengangkat si penjilat. Harris ITU. SI Panapulisik. Sungguh tak masuk akal. Hayalan apa yang membuatmu berani menyentuh hak milikku? Termasuk kantor ini. Kak Sean beri kuasa penuh padaku. Kalau saja dia bisa dihubungi, aku akan bawa dia ke sini untuk menghadapimu langsung. Nona Moran, dia menyalahgunakan jabatan, menuduhku pilih kasih, lalu mengusirku keluar. Temannya Luna Hart, nilai ujian di bawah 10, tapi diangkat, menggantikan posisiku. Ini kekacauan total, sungguh keterlaluan. Tian Chandler tak akan pernah mentolerir wanita lisik seperti ini. Kakap. Korupsinya dan pelanggaran berat membuatnya dipecat dan masuk daftar hitam. Berani beraninya kau bawa dia kembali? Apa kau menentang aturan perusahaan atau kewenangan, Kak Sean? Berani sekali kau menuduh kau korupsi? Siapa dalang sebenarnya di sini? Sekarang kau memutar balik fakta. Kemenafikan tercelis di seluruh dirimu. Kata munafik cocok sekali untukmu. Kau perwujudannya. Tutup mulut kotormu. Lihat siapa yang panik sekarang. Nona Moran, dia panik. Chandler Corporation, milik kakak Sean. Soon it'll be mine too. Aku bisa pecat siapa saja dan rekrut yang kusukai. Kalian cuma karyawan rendahan. Jangan berani bertingkah. Iris Moran, ingat kata-kataku. Kantor ini hari ini milikku. Dan kau, Amy Dalton. Kau dipecat. Anggap dirimu dipecat. Kau anjing liar menyedihkan. Masih menggonggong padaku? Putriku sayang, untuk apa bicara pada anak-anak tak beradab ini? Lihat gaya sok anggunnya yang dipakai demi pencitraan. Dia cuma naik karena hubungan gelap. Putri kami Nyonya Sah. Di sini, kau tak bisa menyaingi. Usir saja dia sekarang. Pergi sana. Jika belum pergi sebelum iparku Kembela, kau akan menyesal. Wanita hina, beraninya kau bicara pada Nona Stone begitu. Dia menyuruhmu pergi. Itu sudah baik hati. Jika tidak pergi sendiri, kami yang akan usir. Mal Barentum, Bang Barry Pelajaran. Diam kau, Penny here. Nona Moran hari-hari. Nona Moran awas. Aduh. Sakit. Lepaskan. 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 Lupa bilang, waktu SMP dulu, saya juara nasional, Taekwondo. Ini untuk mulut kotormu. Tamparan ini akan mengajarkanmu sopan santun. Perusahaan Chandler, bukan tempatmu bermain-main. Beraninya kau pukul adikku? Aduh. Tamparan ini untuk kesombonganmu dan kecerobohanmu. Kau pukul Nona Stone. Akan kehabisai kau. Aduh. Tamparan ini untuk sok tinggi hati dan menyebar gosip. Dasar penyihir kecil. Cubana kau. Aduh. Ibu. Tamparan ini untuk Sean Chandler dan seluruh keluargamu. Kau tak tahu di dasar pengkhianat, melampaui batas. Coba lagi, kejanan nasibmu 10 kali lebih buruk. Tamparan ini dari Sean Chandler. Ini untuk seluruh keluargamu. Kau tak tahu, bangsa tak tahu terima kasih. Pengemis seperti kalian, jika berani sentuh kami lagi, nasibmu akan 10 kali lebih buruk. Sah pantas. Awas Nona Moran. Sentuh orang-orangku, kalian akan menyesal. Bila Sean melihat perlakuanmu pada tunangannya, tamat riwayatmu. Kupastikan, kau mati tak dikabur. Tak satu pun dari kalian lolos dari hukuman. Sepertinya, tamparan tadi kurang keras. Kalian. Kita pergi.
Lucu sekali. Kemarin aku baru bertunangan dengan Sean Chandler, hari ini badut ini berani muncul. Jadi Nona Moran kau dan Ten Chandler. Kak, kita tak boleh diam saja. Aku takkan terima panggilan ini. Aku tak pernah bilang begitu. Bukannya sudah kukatakan, tunggu sampai Kak Sean kembali. Aku sudah dapat informasinya. Sayang, aku sudah sadar total sekarang. Dengarkan aku, jangan hadapi dia langsung. Lalu mengitu ke Sean Chandler. Kenapa? Hari ini terlalu banyak kejadian. Kalau buru-buru temui Sean Chandler, dia akan curiga padamu, atau bahkan benci. Ini bisa merusak hubungan kita ke depan. Ini mulai serius. Harus bagaimana? Aku punya rencana. Sebelum wawancara, aku teletai Perizahan Chandler. Kita bisa pakai informasi itu. Untang tekanan Kutian, Chandler, Jelazen. Proyek Distrik Barat, Yang Dairas, Iris Moran itu berantakan. Lokasi konstruksi mereka kacau. Keterlambatan menumpuk. Katanya ada masalah geologi tak terselesaikan. Macet sudah berbulan-bulan. Begini, kalau kita perbaiki masalah mereka, lalu kita bawa hasil ke Ten Chandler, bongkar kegagalan Iris Moran, dan sikap semena-mena, dia akan bela kap dan hukum mereka. Lebih baik daripada ngomel langsung. Sekaligus jaga citramu di matanya. Kamu benar. Iris Moran sombong itu. Kita serang. Titik lemahnya. Buat Kak Sean muak pada ke lokasi konstruksi. Tuan Chandler, Anda sudah datang. ITU bukan Tuan Chandler. Boleh saya tahu siapa Anda? Mobil ini milik Tuan Chandler. Saya Shirley Stone, tunangan kakak Sean. Saya datang untuk inspeksi lokasi konstruksi. Iris Moran yang manis itu tidak bisa menangani tugas sederhana ini. Sekarang saya harus turun tangan langsung. Tunangan Tuan Chandler ITU. Kakak, waktu kita singkat. Berhenti berlambat-lambat dan tunjukkan lokasinya. Tuan Chandler bahkan meminjamkan kendaraan pribadinya. Ini pasti resmi. Jadi Anda sang nyonya, saya minta maaf, panggil saja Jack. Kami tersanjung atas kedatangan nyonya. Silakan lewat sini. Izinkan saya jelaskan kondisi lokasi. Fire saya lihat masalahnya. Yang bahkan si bodoh Iris Moran tidak bisa selesaikan. Nyonya, silakan lewat sini. Simiwa, bersiap. Nyonya datang untuk inspeksi. Linda sudah sadar. Linda sudah sadar? Bawa aku menemuinya sekarang. Tien Chandler, ponsel baru Bapak berdering. Rekaman CCTV juga sudah dipulihkan. Cepat, suruh orang bawa ke sini sekarang. Kebenaran akan segera terungkap. Ibu, aku tak akan. Biarkan Koter Baring sia-sia. Aku tahu masalah progres sangat tertunda. Masalah konstruksi belum teratas. Iris Moran si idiot itu memangsa parasit begini. Pantasan proyeknya berantakan. Benar. Baru datang sebentar. Sudah nemu parasit. Sudah jelas. Dengan ketidakmampuan. Tempat ini pasti hancur. Ini salah paham. Masalah yang kita hadapi bukan biasa. Insinyur Lyle didatangkan Tien Chandler untuk memperbaiki. Kau juga antek Beijingan. Iris Moran itu? Matanya perempuan ini gila. Berani menyebut Nona Moran Beijingan. Jangan sampai dia marah. Sadar. Fangkan. Mungkin engineer Lyle kelelahan. Bangun si pemalas. Tidur di tempat kerja. Di siang bolong. Memalukan. Perusahaan Chandler membayarmu untuk tidur saat bertugas. Apa kau sadar ketidakmampuanmu mendelai proyek ini? Trio sampah Iris Moran hanya mempekerjakan sampah, sama sekali tak berguna. Fangkan. Ada masalah APA? Masalah pondasi lagi? Bawa aku ke sana sekarang. Berhenti acting, parasit. Kau tertangkap besa. Masih berpura-pura. Rajin bekerja, menjejekan. Aku tidak bermalas-malasan. Aku sudah bekerja non-stop. 3 hari berturut-turut. Solusinya sudah di depan mata. Tak bolehkah aku istirahat? Kapan itu disebut bermalasan? Cukup alasanmu, trio sampah. Aku bisa memecatmu dengan satu kata. Berkemaslah sekarang. Ingat kata-kataku, gaji dan bonusmu. Dibedakan. Kau ini. Buta. Ini adalah tunangan Tuan Chandler, Nyonya Shirley Stone. Segera minta maaf. Nyonya.
Aku hanya istirahat sebentar, tak ada niat bermalasan. Laporan geologi sudah selesai. Rencana sudah final. Pekerjaan akan segera dilanjutkan. Aku sudah bekerja, lebih dari 50 jam non-stop. Saya bekerja tanpa henti. Selama lebih dari 50 jam non-stop. Diam. Jangan banyak alasan. Apa istimewanya kerja 50 jam? Aku belanja seharian. Tak pernah lelah. Berhenti bermalas-malasan di sini. Jack, penchkat tak berdaya. Pecat dia sekarang juga. Kembalikan semua bonus proyek sebelumnya. Setiap sen harus dikembalikan. Aku akan menuntutmu atas kekurangan apapun. TAPI. Tapi apalagi, kau bersekongkol dengannya? Parasit lain di lokasi konstruksi ini? Tidak, itu tidak benar. Kalau begitu lakukan perintahku. Ini benar-benar tak bisa diterima. Beraninya kau semena-mena seperti ini. Insinyur Lyle adalah arsitek terkenal dunia yang hidup dan bekerja bersama kami. Dia bekerja dari pagi sampai malam menyelesaikan masalah krusial. Dia paling berdedikasi di antara kami. Tanpa dia, proyek ini tak bisa lanjut. Baik, kalian sama saja. Nona Muda, bagaimana bisa bicara kasar begitu? Itu sama sekali tak pantas. Nyonya, para pekerja marah besar. Kalau jadi kat sekarang, proyek ini akan runtuh. Jack, peringatan terakhir. Satu lagi protes, aku akan masukkan kau dalam daftar pembersihan. Ini masalah serius. Aku harus hubungi Tian, Chandler. Kalian semua, lupa diri. Hari ini akan kejadian kanto. Untuk tunjukkan pada kalian, siapa pemilik kuasa di sini. Ikut dia. Lumpuhkan dia. Hey, kau. Beraninya kau. Maaf Tuan. Aku gagal melindungi Nyonya. Dan mengabaikan Nyonya Linda. Anda sudah berusaha maksimal. Bisa ceritakan apa yang sebenarnya terjadi? Tuan Chandler, rekaman CCTV sudah siap. Bisa ditinjau sekarang. Anda mempekerjakan mereka sebagai pelayan. Tapi begitu Shirley Stone masuk, dia menemparku. Dia mengaku sebagai tunangan Anda dan Nyonya rumah ini. Aku tertipu. Mereka bertingkah seperti perampok. Adiknya mencuri kunci mobil mewah. Ayahnya mencoba mencuri patung Buddha giok dari altar. Kutangkap dia, tapi dia tak sengaja menghancurkannya. Ibunya memakai Cheongsam Panyu. Hadiah Anda untuk Nyonya. Shirley Stone melemparkan anggur ke arahku. Pari. Buddy menggonggong melindungiku. Tapi mereka memukulinya sampai mati. Saat kutengahinya, Shirley Stone menghancurkan botol di kepala. Mereka mengancam akan memasak Buddy. Buddy menggonggong melindungi majikannya. Tapi ayah anak Stone memukulnya sampai mati. Aku coba hentikan mereka. Shirley Stone hantam botol ke kepala. Mereka bilang akan masak Buddy. Nyonya lalu terbangun dan mencari Buddy. Shirley Stone mengaku, dia tunanganmu. Nyonya undang mereka makan malam. Stone muda bawa daging rebus. Itu bukan daging biasa. Itu daging Buddy. Nyonya memakannya. Lalu dia muntah darah hingga kolaps. Shirley Stone monster. Dia sebut Buddy binatang. Nyonya taktean. Tampangnya ditampar. Shirley Stone dorong Nyonya hingga terjatuh. Nyonya berusaha bangun. Shirley Stone pura-pura bantu. Bilang Nyonya tua pikun. Tak waras lagi. Tuduh demensia. Nyonya marah lagi. Tampar lagi wajahnya. Shirley Stone pukul Nyonya kasar. Nyonya usir mereka. Shirley Stone suruh ayah adiknya bawa Nyonya ke rumah sakit. Katanya untuk diobat. Nyatakan diri sebagai Nyonya. Nyonya harap siapkan kuburannya. Nyonya memerintahkan mereka pergi. Shirley Stone memanggil ayah dan saudaranya. Mereka paksa bawa Nyonya ke rumah sakit. Mengaku untuk pengobatan. Nyatakan diri sebagai Nyonya rumah sejati. Nyonya sudah seharusnya dimakamkan. Aku coba hentikan mereka. Dan mendungi Nyonya. Keluarga Stone pukul dan tendang aku. Shirley Stone jatuhkan aku dengan tendangan. Saat aku terjatuh, kulihat mereka menyeret Nyonya di atas tanah. Tuan Chandler, di perusahaan, Wakil Presiden Sloan dipukuli berat. Aku baru antar dia ke RS. Shirley Stone. Temukan mereka, cari markasnya. Sekarang juga.
Tuan Chandler, ini Jack. Masalah di lokasi konstruksi. Nona Shirley Stone. Nona Stone datang untuk inspeksi langsung pekerjaan. Insinyur Lyle kerja non-stop berhari-hari. Dia baru saja terpejam. Nona Stone mengamuk, tendang sambil hina dia. Kalian anjing tak berguna, harus tahu diri. Hari ini akan kuberi contoh. Perlihatkan pada semua. Siapa bos sebenarnya di sini? Ikut dia. Kau, tidak boleh kau lakukan itu. Tian Chandler, kau dengar itu kan? Pak Lyle, si insinyur ini sengaja kau rekrut sebagai konsultan. Sans vous me conseiller. Ke si idiot itu. Segera. Nona Stone, Tian Chandler ingin bicara denganmu. Kakak Sean, akhirnya kau menggabungku. Tahukah kau, si jalang iris moran itu memukulku dan para penjilat pengecut di perusahaan. Oh, lalu, aku nemu parasit di lokasi konstruksimu. Kuhukum dia untukmu. Jangan khawatir, selama aku di sini, aku pastikan membersihkan semua sampah. Shirley. Stone, kakak Sean, Bawa Keluargamu. dan Luna Hart itu, jangan bergerak sedikit pun. Jangan pergi sampai aku kembali. Putri, apa kata menantuku padamu? Kakak Sean peduli padaku. Dia ingin kita tetap di sini dulu. Dia akan datang sendiri untuk mengatasinya. Kak Sean, akhirnya kau datang. Lihat, kudapati parasit di jajaranmu. Dia malas kerja dan tidur saat bertugas. Berani menghina aku. Kukira, kau akan datang urus ini. Sean Chandler, sudah gila kau? Beraninya kau pukul Shirley? Dia tunanganmu. Dia membersihkan rumah untukmu. Dasar tak tahu terima kasih. Astaga. Sayang. Kak, tenanglah. Kita semua keluarga di sini. Pasti ada kesalahan. Salah apaan? Tuan Chandler kau. Kahabaisi kau. Insignur Lyle. Kau baik-baik saja? Aku sudah menyakiti. Sean Chandler, kenapa kau perlakukan aku begini? Bukan apa-apa. Tuan Chandler, lanjutkan tugasmu. Apa katamu? Ular berbisa. Binatang tak tahu Makazi. Beraninya kau bertanya kenapa? Bukankah aku tunanganmu? Bukankah kau janji menikahiku? Siapa bilang kau tunanganku? Iris moran tunanganku. Saat pulang untuk upacara leluhur. Anya demi Mangormati. Permintaan ibuku. Melihat orang tuamu pilih kasih. Paksamu berhenti sekolah dan nikah. Aku hanya bayar uang sekolahmu. Itu sedekah. Perbuatan baik. Apa hak? Mengaku sebagai tunanganku, omong kosong cinta terpupuk ini, aku hampir lupa namamu. Tidak. Mr. Hill, kau berbohong. Sadarlah. Kalian brengsek, hina dan sakiti ibuku. Dan Linda. Kalian bunuh Badi. Siapa beri kalian keberanian? Mengacau di rumahku? Apa yang kau lakukan pada ibu Pada Buddy. dan seluruh keluarga Chandler kita? Kejahatanmu tak terhitung. 1000 kematian takkan tebus. Ini berakhir hari ini. Bawa semua saudara kita. Tunggu. Sean, Ibu. Kotak seharusnya di sini. Kau perlu istirahat. anakku. Aku baik-baik saja. Jika aku tak datang, khawatir api amarah ini akan bakar hati. Shirley Stone, kalian semua, saat kita terjepit, Sean menolong kalian dengan tulus ikhlas. Kebaikannya terangi jalan, tapi kalian manfaatkan kedermawanannya sebagai pijakan ambisi, bahan bakar kejahatan. Kau keliru menjara belas kasihan sebagai cinta. Kau salah menilai kailan sebagai kenyataan. Satu langkah salah, kau akan binasa. Kau telah terjerumus ke jurang dosa. Anak. Jalan kehidupan. Tak ada jalan pintas selamanya. Kau menaiki tangga dari darah dan air mata orang lain. Kau sampai di puncak, tapi kejatuhanmu akan dahsyat. Kita harus tetap membumi. Langkah demi langkah harus mantap. Terbang tinggimu yang kau banggakan. Hanya bagai ngengat tertarik api, mengundang kehancuranmu sendiri. Sean, ibu tahu kau kasihan padaku. Kau kasihan pada Buddy, dan pada Linda. Kau ingin mencabik-cabik mereka.
Tapi api kemarahanmu membakar musuh dan merusak dirimu sendiri. Ibu juga merasakan sakit dan benci. Kita manusia berhati nurani, bukan binatang. Ada keadilan di dunia ini, ada kejujuran. Hukum adalah jaring, tak ada yang bisa lolos. Biarkan hukum memberi putusan adil. Kita harus hidup dengan baik. Pegang erat kebaikan dalam hati. Baru kita bisa melihat cahaya keadilan. Itu yang terbaik untuk baik. Antik Linda. Dan penggibiran terbaik bagi keluarga kita. Aziz Tennant. Tuan Chandler. Bawa seluruh keluarga Shirley Stone dan Luna Hart ini ke Badan Penegak Hukum. Atas penggelapan harta pribadi, pelanggaran ilegal, menghasut kerusuhan, memukul hewan hingga mati, dan menghina orang lain. Serahkan ke tim penegakan hukum. Beritahu mereka. Saya akan gunakan semua cara hukum. Un tuc, mais masticant, mais réclamanda pas. Hukuman terberat sesuai hukum. Tidak ada rekonsiliasi. Dit Mangerty. Akan saya urus. Total 5 tersangka, terlibat berbagai kejahatan, mata rantai bukti lengkap, sikap Tuan Chandler tegas, hukuman cepat dan tegas. Baik, kami tunggu di sini. Ibu. Akan ku antar pulang. Baiklah,